Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Magfira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dengan mata kuliah pedagogik atau ilmu mendidik. Sebelumnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa A.A. Saraswati MPD selaku dosen dan Bapak Acep Oni Hamdani MPD selaku asisten dosen yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Materi yang akan kita sampaikan yaitu kotak 7 mengenai kedewasaan dalam memilih pasangan untuk menjadi bekal pendidikan anak. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Linka Rizky Magfira dengan NPM 20506.003 sebagai moderator. Yang kedua ada Eva Octavia dengan NPM 20506.006 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Zalfa Lutfiah dengan NPM 2050615 sebagai pemateri kedua. Yang keempat ada Anissa Nurfitriani dengan NPM 2050626 sebagai pemateri ketiga. Yang kelima ada Tasania Agnia dengan NPM 2050633 sebagai pemateri keempat. Yang keenam ada Lutfiah Nur dengan NPM 2050642 sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir ada Sofia Hoirunisa dengan NPM 2050630 sebagai pemateri ke-6. Baik, sebelum masuk materi, saya akan menayangkan video motivasi terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sedang berbincang-bincang. Namun tiba-tiba, Aldinda, kita nikah yuk abis lulus SMP, mau? Stop, sebelum kejadian, hal ini harus kita cegah segera. Kenapa? Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada peringkat 37 sebagai negara yang memiliki persentase tinggi pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Sleman, yang selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah praktik pernikahan dini. Pernikahan tersebut didominasi oleh perempuan yang masih di bawah umur. Dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Tentu ini bukanlah prestasi yang patut kita banggakan. Pernikahan ini dapat membuat berbagai dampak negatif terjadi, baik dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan dini, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya, masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Bahayanya, hal ini yang bisa memicu angka kematian dini bagi mereka yang tidak kuat secara fisik untuk melahirkan. Tetapi, hal ini juga dapat memicu kematian bagi bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain kematian karena proses kehamilan, pada umur yang belum cukup matang tersebut, mereka rentan terhadap penyakit kelamin, terlebih jika mereka menggunakan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dan tanpa pengetahuan yang cukup untuk menggunakannya. Oleh karenanya, dalam penyelamatan angka kematian, potensi keguguran, serta potensi munculnya penyakit kelamin bagi mereka, harus kita cegah segera pernikahan dini yang rentan membuka peluang hal-hal tersebut terjadi. Juga, senantiasa melakukan pemeriksaan secara berskala, dan periksalah sesegera mungkin jika mengalami hal-hal yang ganjal pada fisik kita. Karena generasi Indonesia yang lebih baik, dimulai dari sosok kehadiran perempuan yang mampu menghadirkan kehidupan berkeluarga yang baik, sejahtera, dan juga sehat. Mari kita lindungi dan cegah pernikahan dini.
Aku Maya. Aku gadis berusia 16 tahun. Penderitaanku dimulai ketika kedua orang tuaku berpisah. Dan kini aku tinggal bersama uakku. Aku berusaha berjualan untuk mencukupi kebutuhanku dan menanggung biaya pengobatan uakku yang sedang sakit kanker. Wak. Wak, Maya pergi jualan dulu ya. Ya. Walaupun sangat berat, aku cuma berharap suatu saat penderitaanku ini cepat berakhir. Mau jajan, Mbok? 1000-an satu. Jajan manis, Bu. Kayak naga
Kamu mencari ini? Iya. Ini dompet saya. Gimana kamu menemukannya? Aku menemukannya di sana, dekat pasar. Wah, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ini nih, ayolah. Tidak. Aku hanya ingin mengembalikan dompetmu. Baiklah. Kalau boleh saya tahu, siapa nama kamu? Maya. Rian. Aku tidak pernah bertemu orang yang sangat jujur seperti kamu, Mai. Biasa saja. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Benar sekali. Maya, Iya. aku boleh minta nama Facebookmu? Facebook. Purmaya. Purmaya. Nanti tambahkan aku di pertemananmu ya. Aku pergi dulu ya. Hari sudah mulai sore. Mau aku antar? Tidak usah, aku jalan aja. Maya, Ada apa? hati-hati ya. Yes. Mai, Ya. kamu tahu nggak? Artinya kamu itu kayak angka 1, 3, 4, dan 5. Kok? Nggak ada duanya. Kamu mau minum apa, Mai? Tidak, aku tidak mau minum. Loh, kenapa? Kamu udah suka di sini? Tapi kenapa kita ketemuannya di sini sih? Sudah. Di rumahku tidak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan berpikir macam-macam deh. Sekarang, kamu minum apa? Biar aku ambilkan. Apa saja deh. Tapi janji, habis ini kita pergi dari sini ya. Iya, tenang aja, Mak.
Sudah, kamu tidak usah menangis. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tenang aja. Kamu jahat banget. Tega kamu hancurkan hidupku. Tapi aku yang bertanggung jawab, Mai. Kita kan pacaran. Salah satu bukti kita serius ya seperti ini, Mai. Kamu serius kan sama aku, Mai? Mai, kamu cinta aku kan? Kamu jangan tinggalin aku. Iya, kamu tidak usah khawatir. Mai, Ya, kamu capek nggak? capek sedikit. Kasihan kan? Mai, Ya, kamu sayang kan sama aku? sayang. Benar kan, Mai? Benar. Aku juga. Diam! Apa yang kamu lakukan? Sini kamu! Siapa wanita itu? Dia pacarku, Pak. Pacarmu? Tidak! Kamu tidak boleh membawa siapapun ke rumah ini. Apalagi pacaran. Kamu itu harus fokus pada sekolahmu. Tapi kita saling mencintai, Pak. Alah, tidak ada cinta-cintaan. Cepat keluar dari rumah ini. Tapi Pak, Kamu itu harusnya belajar dan mematuhi nasihat orang tuamu agar kamu tidak celaka. Rian, Rian. Susah banget anak itu dikasih tahu. Sepertinya hubungan kita tidak akan direstui. Tapi kan, meskipun orang tua aku tidak setuju, bukan berarti kita harus menghentikan hubungan ini kan, Mai? Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Lebih baik aku pulang dulu. Baiklah, kalau begitu, aku mengantarmu pulang ya, Mai. Tidak usah, aku pulang sendiri aja. Tapi Mai, Tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Mai,
Hei cewek, mau kemana? Sombong banget. Awas kamu. Siapa kamu? Mau apa kamu? Jangan dekat-dekat. Ternyata kamu cantik juga ya. Jangan macam-macam. Atau aku teriak. Teriaklah kalau kamu berani. Ayo. Lepaskan. Ayo cepat. Lepaskan. Ayo. Tolong. 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 Ayo cepat. Tolong. Wak. 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 Wak bangun, Wak. Wak. Wak bangun, Wak. Wak. Wak bangun, Wak. 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 Bangun, Wak. Jangan tinggalkan aku sendiri. Wak. Wak. Kamu kenapa, Mai? Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Tapi kalau kamu hamil, apa kata orang tuaku, Mai? Tidak mungkin kan kita akan menikah, Mai? Aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku cuma minta kamu ikut bertanggung jawab. Hah? Kacau! Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, lebih baik aku mati saja. Jangan, Mai.
Jangan lakuin itu. Kan ku bicarakan hal ini baik-baik sama orang tuaku, Mai. Jangan, Mai. Tenang ya. Biarpun kita tidak punya uang, yang penting kita happy, bro. Nggak ada uang, mana mungkin bisa happy? Ngawur aja kamu. Ih, ini buktinya kita bisa minum sampai puas, bro. Ayo kita minum sampai Ayo, lagi. Just dulu, bro. Kuat bro. Ih, bangun Gi. Wah, Malah tidur. Sialan lu. pulang bro. Aduh, gue pulang aja deh. Pak? Dari mana saja kamu? Malam begini baru pulang? Pak? Kalau ditanya jawab dong. Ini semua gara-gara kamu. Seandainya saja waktu itu aku tidak menikahimu, tentunya hidupku tidak akan seberat ini. Apa maksudmu? Kamu seharusnya sebagai seorang laki-laki bertanggung jawab. Bukannya pulang malam terus-terusan dalam keadaan mabuk seperti ini. Sekarang mana hasil kerja kamu? Mana? Mana? Hah? Diam! Kamu memang laki-laki biadab. Kalau seperti ini, lebih baik kita bercerai. Apa kamu bilang tadi? Bercerai? Baiklah, itu tidak jadi masalah, Mai. Itu memang hal yang paling aku tunggu. Kita bercerai.
nasibku ya Tuhan. Baik, di sini ada materi yang pertama, yaitu batas-batas pendidikan dan pengertian pendidikan yang akan dijelaskan oleh Eva Octavia selaku pemateri pertama. Untuk Eva, kami persilahkan. Baik, saya Eva Octavia, NPM 205060006. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan batas-batas pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Dalam melaksanakan pendidikan akan terkait beberapa unsur, yaitu diantaranya tujuan pendidik, anak didik sebagai subjek dan dibimbing, pendidik sebagai orang yang membimbing, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pendidik tidak boleh mengabaikan praktik pendidikan. Alat pendidikan berupa perintah, larangan, hukuman, menciptakan dan memelihara tata tertib. Jadi teladan bagi anak meniru-meniru atau perbuatan. Memberi kesempatan untuk turut serta atau untuk melihat dalam suatu kegiatan, menjelaskan, menugaskan, melarang, serta menghambat atau supaya jangan terjadi. Selanjutnya, pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Orang tua atau ayah dan ibu merupakan pendidik kodrati, pada hakikatnya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Hubungan anak sampai orang tua berlangsung sejak anak belum sadar akan kehidupan ini. Selain orang tua, ada juga guru sebagai pengganti orang tua. Guru harus bertindak mewakili orang tua anak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Baik, yang selanjutnya di sini ada materi aspek pribadi anak didik dan alat pendidik yang akan dijelaskan oleh Zalfa Lutfia selaku pemateri kedua. Untuk Zalfa, kami persilahkan. Ada aspek pribadi anak didik. Anak didik adalah manusia sebagai individu atau pribadi atau manusia seutuhnya. Peserta didik harus dipandang sebagai subjek. Kalau pendidik memandang anak sebagai objek, berarti anak dapat ditentukan sebagaimana kemampuan pendidik. Maka dalam hal ini, pendidik tetap memegang peranan tidak membiarkan tindakan anak didik, melainkan tetap membantu, memberi pertolongan, melayani sesuai dengan eksistensinya agar menuju perkembangan yang dewasa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu selanjutnya ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Yang pertama ada alat pendidikan menurut Langeveld dipilih atas 4 aspek. Yang kedua ada berhubung dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga orang tua yang akan menggunakan alat tersebut. Yang keempat ada bahan perantara atau medium. Tempat pemakaian alat itu ditujukan berhubungan dengan jenis bahan objek yang hendak diolah untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima ada berhubungan dengan pertanyaan, apakah akibat dari penggunaan alat tersebut. Selanjutnya, Langeveld pada tahun 1980 mengelompokkan 5 jenis alat pendidikan, yaitu yang pertama ada perlindungan, yang kedua ada kesepahaman, yang ketiga kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, yang keempat ada perasaan bersatu, dan yang kelima pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian perlindungan dan persamaan arah dalam pikiran dan perbuatan
yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurfitriani selaku pemateri ketiga. Untuk Anissa kami persilahkan. Saya Anissa Nurfitriani dengan NPM 2050626. Yang selanjutnya ada jenis alat pendidikan. Yang pertama yaitu perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa yang bertindak untuk menuruni anak didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindung oleh orang dewasa. Kesepahaman timbulnya orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh teladan bagi anak didik, dan sebaliknya pula, disadari atau tidak, anak akan mencoba meniru perbuatan mendidik orang tua dan guru. Sangat berperan penting di sini karena apa yang mereka perbuat maka akan dijadikan contoh bagi anak. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Anak-anak diikut sertakan dalam kehidupan orang dewasa pendidik dengan memberikan kesempatan kepadanya turut bertanggung jawab agar anak-anak makin mau memikul tanggung jawab. Dalam hal ini, anak dapat diberikan tanggung jawab penuh. Anak mengamati berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Dalam hubungan ini, perencanaan bersama dikemukakan maksud dan tujuan kegiatan. Diadakan perjanjian, anak diingatkan pada tanggung jawabnya dan pada janjinya. Dari pihak anak dituntut kedisiplinan pada peraturan dan janjinya. Baik, di sini ada materi yang selanjutnya, yaitu persamaan bersatu dan pendidikan karena kepentingan diri sendiri yang akan dijelaskan oleh Tasania Agnia sebagai pemateri keempat. Untuk Tasania kami persilahkan. Jenis alat pendidikan yang ketiga ada perasaan bersatu. Perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi antara kedua belah pihak. Anak yang terbiasa dalam suasana perasaan bersatu akan memperoleh pengalaman dasar tentang cara hidup bersama atau kehidupan bermasyarakat untuk saling mengisi, mempercayai, setia, dan juga jujur. Tindakan atau perbuatan pendidikan untuk memelihara perasaan bersatu dapat berupa menasehati, memperingati, menegur, dan juga dapat dilaksanakan dengan memberi hukuman. Yang keempat, pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Pendidikan karena kepentingan diri sendiri berarti anak didik telah menyadari kepentingan dirinya sendiri, yaitu dengan bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pendidik memberikan tanggung jawab penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugas sebagai hasil pilihannya sendiri. Pendidik mengetahui dan menyadari tentang kepentingan si anak untuk membentuk dirinya sendiri, dan anak menyadari terhadap kepentingan tersebut. Memberi kebebasan kepada anak didik merupakan alat pendidikan yang terakhir, karena anak didik harus bertanggung jawab, harus berdiri sendiri, dan bebas untuk memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kata hatinya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan pendidikan dan aspek tujuan yang akan dijelaskan oleh Lutfiah Nur sebagai pemateri kelima. Untuk Lutfiah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Nur Fatimah Zahra dengan NPM 2050642. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan pendidikan. Menurut jangka waktunya, perencanaan pendidikan disusun dalam 3 rentang waktu pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang sekitar umur 11-30 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah sekitar 5-10 tahun. Dan yang terakhir, perencanaan jangka pendek sekitar 1-4 tahun. Perencanaan pendidikan diperlukan agar pendidikan dapat dilaksanakan berdasarkan acuan dan tidak dilaksanakan secara sembarangan. Jangka waktu perencanaan juga ditentukan oleh tujuan pendidikan. Jadi, sesuai dengan jenis jangka waktu perencanaan pendidikan. Tujuan pendidikan juga memiliki 3 jenis, yaitu pendidikan jangka menengah, pendidikan jangka pendek, dan juga pendidikan jangka panjang. Maka dari itu, perencanaan pendidikan itu sangatlah penting bagi pembelajaran. Selanjutnya, aspek tujuan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kedewasaan.
Pendidikan mengimplikasikan adanya tanggung jawab pendidikan terhadap anak batas pendidikan, sehubungan dengan tujuan tercapai manakala tujuan yang telah dihabiskan semua tercapai. Misalnya nih, dalam usaha mencapai tujuan sementara pandai makan dengan sendok, garpu, maka pada pendidikan tersebut dicapai anak telah mampu makan dengan menggunakan sendok dan juga garpu. Harus juga membuat anak didik mampu untuk mendidik diri sendiri. Apabila si anak telah mencapai kedewasaan, dengan kata lain mendidik agar dapat berdiri sendiri, dan anak akan menjadi dewasa dan mandiri. Dan materi yang terakhir yaitu aspek lingkungan dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Sofia Hoirunisa sebagai pemateri ke-6. Untuk Sofia kami persilahkan. Saya Sofia Khairunisa dengan nomor MPM 2050630. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi di sekitar kita. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan tempat mendapatkan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan alam fisik. Yang kedua, lingkungan budaya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Dan yang keempat, ada lingkungan spiritual. Selanjutnya ada kesimpulan. Pendidikan sebagai perbuatan manusia tidak begitu saja dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan batas-batas yang mempengaruhinya. Pendidik sebagai orang yang membimbing. Untuk mencapai tujuan pendidikan tidak boleh diabaikan dalam praktek pendidikan, seperti pada alat pendidikan berupa perintah, larangan, hukuman, menciptakan, dan memelihara tata tertib. Memberikan kesempatan untuk turut serta atau untuk melihat dalam suatu kegiatan. Peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada anak. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar. Maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya akan terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua di kehidupan dulu. Jadi orang tua atau ibu dan bapak memegang peran yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab, bisa di forum diskusi atau forum refleksi atau Zoom meeting langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.